Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Deva Artanola, Vito Mohandani Mahwirom, dan Ziko Al-Fajri. Kami di sini akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif Islam atau Equilibrium in Floating Exchange Rate. Apa itu floating exchange rate? Floating exchange rate atau kurs mengambang adalah sistem di mana nilai tukar mata uang suatu negara tidak dipatok pada nilai tertentu oleh pemerintah atau bahkan bank sentral, tetapi dibiarkan bergerak bebas mengikuti kekuatan pasar. Dalam sistem ini, nilai tukar suatu mata uang akan bergerak naik turun sesuai dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Keuntungan floating exchange yang pertama, kebijakan moneter independen. Kedua, penyesuaian otomatis terhadap kondisi ekonomi. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziko. Baik, selanjutnya penawaran uang dengan nilai tukar mata uang jangka pendek. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian yang dapat digunakan untuk transaksi. Penawaran uang ini dapat mempengaruhi tingkat suku bangsa, inflasi, dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, penawaran uang dalam perspektif Islam. Penawaran uang merujuk pada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Teori ekonomi konvensional, penawaran uang bisa dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral yang berwenang mencetak uang. Namun, dalam ekonomi Islam, penawaran uang tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas uang yang beredar, melainkan juga dari sisi nilai real yang mendasari uang tersebut. Lalu, efek penawaran uang terhadap nilai tukar dalam jangka pendek, yaitu ada dua. Jika penawaran uang meningkat dan jika penawaran uang berkurang. Yang pertama, jika penawaran uang meningkat. Secara teoritis, jika bank sentral mencetak lebih banyak uang, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Namun jika penawaran uang berkurang, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka, nilai tukar mata uang domestik bisa menguat. Selanjutnya, penawaran uang dan nilai tukar mata uang dalam inflasi, yaitu ketidakseimbangan penawaran uang dan barang, peran nilai tukar dalam mengontrol inflasi, serta kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi. C. Teori nilai tukar dalam perspektif Islam. Nilai tukar exchange rate merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar memiliki prinsip yang berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Islam menekankan keadilan, stabilitas, serta larangan terhadap riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi. Oleh karena itu, teori nilai tukar dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip nilai tukar dalam Islam. Nilai tukar berbasis keseimbangan pasar yang adil. Larangan riba dalam transaksi mata uang. Stabilitas nilai tukar, larangan spekulasi dan manipulasi mata uang, mendorong perdagangan yang adil dan berkelanjutan ekonomi. Sistem nilai tukar dalam Islam. Sistem nilai tukar mengambang, floating exchange rate. Nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. Sistem nilai tukar tetap, fixed exchange rate. Pemerintah mengontrol nilai tukar agar tetap stabil terhadap mata uang lain. Selanjutnya, perubahan harga yang terjadi di dalam negeri.
Salah satu bentuk inflasi yang sering terjadi adalah perubahan harga barang dan jasa di dalam negeri yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif Islam, perubahan harga ini harus dijelaskan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip yang adil dan sesuai dengan hukum syariah. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga di dalam negeri yang pertama, penawaran dan permintaan barang, demand and supply. Perubahan harga di pasar seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika penawaran lebih tinggi dari permintaan, harga cenderung turun. Dalam ekonomi Islam, ketimpangan dalam distribusi barang dan jasa dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Ini hanya mengarah pada kenaikan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, distribusi barang yang adil dan seimbang sangat penting untuk mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Yang kedua, kenaikan biaya produksi, cost push inflation. Kenaikan biaya produksi barang seperti bahan baku atau tenaga kerja dapat memengaruhi harga barang dan jasa. Faktor-faktor ini seringkali memengaruhi biaya produksi dan pada gilirannya harga barang yang dijual di pasar. Dalam ekonomi Islam, praktik monopoli dan peningkatan biaya secara tidak wajar dapat menyebabkan ketimpangan harga yang merugikan. Islam melarang monopoli dan menekankan pentingnya persaingan yang sehat dalam perdagangan untuk menjaga harga tetap stabil. Yang ketiga, spekulasi dan praktik gharar. Ketidakpastian. Dalam pasar, beberapa pelaku ekonomi mungkin terlibat dalam praktik spekulasi atau gharar ketidakpastian yang dapat memperburuk fluktuasi harga. Spekulasi yang berlebihan dan tidak berbasis pada nilai real dari barang dapat menyebabkan harga melonjak tanpa alasan yang jelas. Islam secara tegas melarang spekulasi berlebihan yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, pasar dalam ekonomi Islam harus diatur agar transaksinya adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugi. Yang keempat, kebijakan moneter dan pencetakan uang. Pencetakan uang yang berlebihan oleh pemerintah atau bank sentral dapat menyebabkan inflasi dalam perekonomian, yang pada gilirannya akan memengaruhi perubahan harga barang di pasar. Dalam ekonomi Islam, pencetakan uang yang tidak didukung oleh cadangan komoditas real seperti emas, perak dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dan penurunan daya beli uang. Islam melarang pencetakan uang secara berlebihan karena dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi nilai mata uang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat, terutama kelompok miskin yang memiliki pendapatan tetap. Selanjutnya, ada upaya mengendalikan perubahan harga dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pembatasan jumlah uang yang beredar. Kedua, mencegah praktik monopoli dan kecurangan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan barang. Keempat, mengatur kebijakan impor dan ekspor. Kelima, pengawasan dan regulasi harga. Sekian penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.